Selamat datang di Malam Misteri, tempat di mana lo bakal dengerin cerita-cerita horor yang bisa bikin lo merinding deg-degan atau malah ketawa panik. Gue, Pak Pem, bakal nemenin lo menyelami kisah-kisah seram dari berbagai penjuru, dari pengalaman nyata sampai urban legend yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi, siap buat ngerasain ketegangan bareng? Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan siapin nyali lo. Karena setelah denger ini, lo nggak bakal lihat malam dengan cara yang sama lagi. Banjir besar yang melanda Jakarta sering kali menyisakan kisah tragis. Tapi, tahukah kalian? Sebelum air bah menerjang, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Sesuatu yang muncul di tepian kali, menjadi pertanda bencana. Malam ini, kita akan mendengar kisah langsung dari seseorang yang mengalaminya sendiri. Gue, Pak Pem, dan lo semua lagi ada di Malam Misteri. Malam ini, kita kedatangan seorang saksi yang punya pengalaman mencekam sebelum banjir terjadi. Sosok yang setiap hari melihat perubahan di aliran kali dan menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Langsung aja, gue perkenalkan. Ini dia Pak Rohim. Malam, Pak Pem. Aduh, jujur saya agak merinding nih cerita ini lagi. Santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, ini biar para pendengar makin penasaran, kasih sedikit bocoran, Pak. Apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum banjir besar itu? Gini, Pak Pem. Saya ini penjaga pintu air di sebuah kali di Jakarta. Saya udah lama kerja di sana, jadi saya hafal betul sama kondisi air, aliran, bahkan kalau ada yang janggal, saya bisa langsung tahu. Tapi, waktu itu sebelum banjir gede yang terakhir, saya melihat sesuatu yang nggak biasa. Sesuatu yang nggak biasa? Maksudnya gimana tuh, Pak? Ada bayangan. Malam-malam di pinggir kali. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Awalnya saya kira cuma ilusi. Tapi lama-lama, Lama-lama. Apa, Pak? bayangan itu mulai bergerak dan makin mendekat ke arah saya. Gila. Ini baru pembukaan, tapi udah bikin bulu kuduk gua berdiri. Kayaknya kita harus siap-siap buat dengerin cerita lengkapnya langsung dari Pak Rohim. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Misteri. Karena kisah ini baru aja dimulai. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di pinggir kali. Saya duduk di pos jaga, merhatiin aliran air yang kelihatan lebih deras dari biasanya. Rokok di tangan udah hampir habis, tapi saya masih nggak bisa tenang. Ada rasa nggak enak, kayak ada yang ngawasin saya dari jauh. Suara jangkrik terdengar, diikuti suara langkah pelan di kejauhan. Tadinya saya pikir cuma perasaan, tapi pas saya nengok ke seberang kali, ada sesuatu di sana. Gelap, tinggi, berdiri diam di tepi air. Saya coba fokus, tapi makin dilihat, makin aneh. Itu bukan pohon, bukan orang, bukan apapun yang bisa saya jelasin dengan logika. Saya merinding. Bulu kuduk berdiri. Saya nyubit tangan sendiri, berharap saya lagi mimpi. Tapi bayangan itu masih ada. Berdiri tegak, gak bergerak sedikit pun. Dan yang bikin saya hampir loncat dari kursi, bayangan itu gak punya kepala. Napas saya tertahan. Saya pengen lari, tapi kaki saya kayak dicor di tanah. Gak bisa gerak sama sekali. Jantung makin kencang, dingin ngeliputi badan saya. Dan tiba-tiba, bayangan itu mulai melayang. Ke arah saya. Saya mau teriak, tapi suara saya ketahan di tenggorokan. Bayangan itu mendekat, makin jelas. Tingginya hampir 2 meter. Badannya kayak pakai jubah hitam panjang. Tapi nggak ada wajah, nggak ada kepala. Dan yang lebih serem, di bawah jubahnya, air kali beriak sendiri, kayak ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Saya merem, berharap ini cuma halusinasi. Tapi pas saya buka mata, bayangan itu udah berdiri di seberang pos jaga. Jaraknya cuma beberapa meter dari saya. Saya ngelihat jelas, di bawah kakinya ada tangan-tangan manusia. Muncul dari air, kayak berusaha keluar dari dasar kali. Demi Tuhan, saya nggak bisa napas. Itu bukan satu tangan, ada banyak. Jari-jarinya panjang, pucat, dan bergerak-gerak kayak nyari pegangan. Saya nyaris pingsan di tempat. Dan di tengah kepanikan itu, saya ngelihat sesuatu yang bikin saya benar-benar hampir kehilangan akal. Mata saya terpaku ke tangan-tangan itu. Mereka terus bergerak di permukaan air, seperti mencari sesuatu atau seseorang.
Saya mundur pelan, tapi tubuh saya masih kaku. Otak saya teriak buat lari, tapi kaki saya nggak bisa nurut. Tolong kami. Saya nyaris jatuh dari bangku jaga. Suara itu seperti berasal dari dalam air. Saya nekat melihat ke dasar kali yang gelap. Awalnya saya cuma melihat bayangan samar, tapi perlahan wajah-wajah mulai muncul dari dalam air. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka seperti menjerit tanpa suara. Saya mundur makin jauh. Bayangan tanpa kepala tadi masih berdiri di seberang kali. Jubah hitamnya berkibar pelan seperti menunggu sesuatu. Tapi yang bikin saya hampir pingsan, salah satu tangan di dalam air itu meraih tepian kali, mencengkeram tanah dengan kuat. Dan tiba-tiba, sebuah kepala manusia muncul ke permukaan. Saya pengen lari, tapi kaki saya malah makin lemas. Kepala itu, kepala seorang pria, rambutnya panjang basah, wajahnya penuh lumpur. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak, seolah berusaha bicara. Saya menelan ludah, jantung hampir copot. Tiba-tiba, kepala itu menatap saya langsung. Jangan tinggalkan kami. Suara kepala itu bergetar seperti penuh penderitaan. Saya tersentak. Badan saya akhirnya bisa digerakin. Tanpa pikir panjang, saya loncat dari pos jaga dan lari sekencang-kencangnya menjauh dari kali. Tapi pas saya baru beberapa langkah, saya nggak berani nengok ke belakang. Tapi dari ekor mata, saya bisa lihat sosok bayangan hitam itu perlahan melayang ke atas air. Dan tangan-tangan dari dalam kali satu persatu mulai menarik kepala pria itu kembali ke dalam. Saya terus lari, gak peduli apapun. Keringat dingin bercucuran. Malam itu, saya yakin saya baru aja melihat sesuatu yang gak boleh dilihat manusia biasa. Dan saya tahu itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya lari sekencang-kencangnya, gak peduli gelap atau becek. Kaki saya kebas, tapi saya terus lari. Baru setelah sampai di dekat warung Kang Darman, saya berhenti. Badan saya gemetar, jantung masih dak-dikduk. Saya duduk di bangku depan warung, ambil napas panjang. Lo Pak Rohim, kenapa panik gitu? Saya nengok ke Kang Darman. Warungnya masih buka, lampunya temaram. Tapi saya nggak bisa langsung jawab. Pikiran saya masih terbayang kepala yang ditarik ke dalam kali. Masih terngiang suara lirih itu. Jangan tinggalkan kami. Tadi di kali, Kang, ada yang nggak beres. Maksudnya Pak, kali kan biasa aja. Memang airnya naik terus sih. Saya mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum saya sempat cerita panjang, tiba-tiba dari arah tanah kosong di samping warung, suara lirih berbisik pelan. Tolong. Kami berdua langsung nengok ke arah suara itu. Saya refleks merapat ke Kang Darman. Dari tanah kosong yang dipenuhi ilalang tinggi, samar-samar terlihat sesuatu. Bayangan seseorang, tubuhnya condong ke depan, seperti membungkuk. Pakaiannya kompang camping. Tapi yang bikin bulu kuduk saya merinding. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang gak jelas. Pak, itu siapa? Orang gila? Entahlah, tapi kayaknya saya pernah lihat muka itu. Tiba-tiba bayangan itu berhenti bergerak. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah kami. Suara jantung berdetak cepat. Kami mundur selangkah. Saya merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Lalu bayangan itu membuka mulutnya. Tapi yang keluar bukan suara biasa. Melainkan suara jeritan panjang, serak dan menyayat hati. Kami langsung meloncat mundur. Kang Darman hampir jatuh ke dalam warung. Bayangan itu tiba-tiba berlari ke arah kami. Saya dan Kang Darman gak pikir panjang, langsung lari sekencang-kencangnya masuk ke dalam warung, nutup pintu rapat-rapat. Kami menahan napas, jantung berdetak kencang. Dari balik pintu samar-samar terdengar suara langkah kaki di luar. Lalu, Kang, masih ada di luar. Gak tahu Pak, saya nggak berani ngintip. Saya mencoba mengintip lewat celah jendela kecil di pintu warung. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, tanah kosong gelap. Saya hampir lega, tapi pas saya mau mundur, suara bisikan dari balik jendela sangat dekat. Jangan tinggalkan kami. Suara keras seperti benda berat jatuh di luar. Kami berdua terlonjak mundur. Astagfirullah! Kami diam di dalam warung, gak berani keluar. Malam itu saya sadar, apa yang saya lihat di kali ternyata gak berhenti di sana. Mereka mengikuti saya. Malam itu, saya dan Kang Darman gak tidur sama sekali. Kami duduk bersandar di dinding warung, sesekali melirik keluar lewat celah jendela. Bayangan tadi sudah gak kelihatan lagi. Tapi perasaan gak enak itu masih ada. Pak,
Kira-kira itu apa tadi? Saya nggak tahu, Kang, tapi kayaknya saya pernah lihat wajah itu. Saya cuma lupa di mana. Kami terdiam, mencoba mengingat-ingat. Sampai akhirnya, Kang Darman menepuk paha dan matanya membelalak. Itu kan wajah salah satu korban yang hanyut pas banjir besar 5 tahun lalu. Darah saya langsung dingin. Saya ingat sekarang. Itu salah satu korban yang jasadnya nggak pernah ditemukan. Namanya Joko. Dia hanyut waktu malam, dan sejak itu keluarganya nggak pernah dapat kabar tentang dia. Jadi, dia masih di sini? Kang Darman mengangguk pelan. Kami saling pandang. Badan saya tiba-tiba merinding hebat. Kalau itu benar Joko, mungkin dia mencoba bilang sesuatu. Suara embusan angin ilalang bergoyang. Dari kejauhan, terdengar suara air kali yang makin deras. Saya menelan ludah. Hati kecil saya bilang, saya harus balik ke sana. Saya harus lihat langsung. Kang, saya harus balik ke kali. Pak, gila? Kalau dia benar hantu, gimana? Saya harus tahu, ada sesuatu yang belum selesai di sana. Saya dan Kang Darman berdiri di tepi kali. Cahaya lampu jalan redup, air kali berwarna hitam, deras sekali. Saya menelan ludah, lalu melangkah maju. Pak, hati-hati. Saya menunduk ke permukaan air. Dingin, tangan saya gemetar. Lalu, saya lihat sesuatu di dalam air. Di dasar kali ada tangan, banyak sekali. Mereka menjulur ke atas, seakan mencoba meraih sesuatu. Lalu, satu persatu mereka mulai muncul ke permukaan. Saya mundur selangkah. Jantung saya berdetak kencang. Wajah-wajah itu wajah orang-orang yang hanyut saat banjir dulu. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka bergerak seperti mencoba bicara. Lalu, dari tengah kali, sosok Joko muncul. Pak, tolong, jangan tinggalkan kami. Apa yang harus saya lakukan? Kami terkubur di dasar kali. Tolong, Pak. Saya dan Garman saling pandang. Badan saya lemas. Ternyata mereka selama ini ada di sini. Terjebak di dasar kali, tertimbun lumpur dan sampah. Mereka nggak bisa pergi. Karena akan kasih tahu orang-orang. Saya bakal cari cara supaya kalian bisa ditemukan. Joko menatap saya dalam-dalam. Lalu, wajahnya mulai pudar. Begitu juga tangan-tangan yang muncul tadi. Satu persatu, mereka tenggelam kembali ke dasar kali. Saya terduduk di tanah. Kang Darman membantu saya berdiri. Malam itu, saya tahu tugas saya belum selesai. Saya harus memastikan mereka bisa pulang ke keluarganya. Wah, kisah yang luar biasa, Pak Rohim. Saya yakin pendengar kita sekarang pada merinding dengar pengalaman Bapak. Tapi sebelum kita tutup cerita ini, saya pengen nanya beberapa hal. Boleh ya? Boleh, Pak Pem. Meskipun saya juga masih gemetar kalau ingat malam itu. Nah, pertama nih, setelah kejadian itu, apa Bapak sempat cerita ke orang lain? Maksudnya ada yang percaya sama pengalaman Bapak. Jujur, awalnya saya nggak berani cerita ke siapa-siapa, Pak. Soalnya, saya takut dibilang halu atau kebanyakan nonton film horor. Tapi akhirnya saya cerita ke Kang Darman dulu, terus ke beberapa warga sekitar. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi yang bikin saya kaget, ada satu warga yang bilang dia juga pernah lihat bayangan di kali, mirip sama yang saya lihat. Jadi, bisa jadi kejadian ini bukan cuma Bapak aja yang ngalamin. Iya, Pak. Beberapa orang yang sering patroli malam juga bilang kadang mereka dengar suara aneh dari arah kali. Ada yang kayak suara orang nangis, ada yang seperti suara langkah di atas air. Kalau soal Joko dan para korban yang katanya masih terkubur di dasar kali, apa akhirnya ada yang mencoba mencari jasad mereka? Saya dan Kang Darman sempat ngobrol sama beberapa orang yang paham soal itu. Tapi katanya kali itu udah terlalu dalam lumpurnya. Kalau nggak ada bukti yang kuat, susah buat dilakukan pencarian. Berarti, sampai sekarang mereka masih di sana? Saya rasa begitu, Pak Pem. Dan saya yakin mereka masih menunggu seseorang untuk menemukan mereka. Wah, merinding saya dengarnya. Tapi ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Dan yang udah pergi pun mungkin masih punya sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Iya, Pak. Dan satu hal yang pasti, saya nggak bakal pernah lupa malam itu. Sampai kapanpun. Baiklah Pak Rohim, terima kasih banyak sudah berbagi cerita ini sama kami. Buat kalian yang masih dengerin sampai sekarang, gimana?
Ada yang berani patroli di pinggir kali pas hujan deras? Begitulah Sobat Malam Misteri, kisah dari Pak Rohim yang mengalami sendiri kejadian aneh sebelum banjir besar. Kisah ini bisa jadi hanya kebetulan, tapi bisa juga pertanda. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik kegelapan malam. Kadang sesuatu yang tak terlihat bisa lebih nyata dari yang kita kira. Banyak yang bilang sebelum bencana besar terjadi, sering ada tanda-tanda. Entah itu suara aneh, penampakan, atau perasaan gak enak yang tiba-tiba muncul. Seperti yang dialami Pak Rohim, melihat bayangan yang mungkin saja adalah arwah yang ingin ditemukan. Atau mungkin mereka sedang mencoba memberi peringatan. Tapi ingat sobat, cerita ini hanyalah fiksi belaka. Semua yang disampaikan hanyalah karangan untuk hiburan semata. Kebenaran ada di tangan kalian, percaya atau tidak. Itu pilihan masing-masing. Jangan lupa buat dukung channel kita dengan like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman horor, kirim ke kita. Siapa tahu cerita kalian jadi episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode Malam Misteri berikutnya. Tetap waspada, tetap berpikir logis, dan ingat, malam adalah waktu di mana mereka yang tak kasat mata mulai bergerak.